واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beruntung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji salah satu bagian dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan subuh yang sangat berbahagia ini, kuliah subuh perdana. Pertama, kajian kita ini nanti lebih bersifat tematik, membahas tentang beberapa isu dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan tetap yang menjadi rujukannya adalah kitab-kitab kuning atau kitab-kitab turas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab seorang muslim terhadap Tuhannya. Yang ini diambil dari satu kitab yang bernama atau berjudul Kitab Syakhsiyatul Muslim. Nah, saya akan memberikan beberapa atau gambarannya ini. Kelihatan Pak ya? Syakhsiyatul Muslim. Di dalam kitab Syakhsiyatul Muslim, saya tidak bacakan teksnya karena memang waktu kita tidak cukup. Tetapi perasan dari kitab ini dari bab 1, bab 2 dan seterusnya. Jadi setiap pertemuan kita akan bahas per bab. Tetapi materi-materi pokok atau ide-ide pokok yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Nanti kalau kitab ini habis, kita ganti kitab yang modern, yang kontemporer. Selama ini kan kita mengajinya yang sudah biasa itu. Nah, kita
menggunakan kitab-kitab kontemporer, tetapi tetap bersifat tematik. Ketika bicara tentang adab seorang muslim terhadap Tuhannya, di dalam kitab ini itu ada beberapa cara dan langkah yang harus diambil oleh seorang muslim ketika dia beradab dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dia. Saya nggak menguraikan semua, tetapi hanya 3 poin di dalam kitab ini. Bagaimana caranya seorang muslim beradab, beretika, berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di dalam kitab tersebut yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adab pertama terhadap Allah yang menciptakan kita adalah kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata iman itu nanti akan memunculkan 2. Yang pertama adalah aman, yang kedua amanah. Jadi orang yang benar-benar beriman itu nanti akan memunculkan keamanan di dalam masyarakat sekitarnya. Dan ketika diberikan satu tugas, dia akan jadi orang yang amanah, itu iman. Maka tidak semua orang disebut beriman. Kita ini belum disebut mukmin, tapi masih dalam proses yu'min. Maksudnya apa? Kita mungkin belum sampai kepada mukmin yang sebenarnya, tapi masih dalam proses yu'min, proses beriman. Tapi belum menjadi predikat bagian dalam kehidupan kita. Makanya dalam Al-Quran ada yang mengatakan, saya beriman. Nah, Allah mengatakan, Anda belum beriman, tapi Anda baru Islam. Tuh. Iman itu seperti apa? Kalau sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kira-kira kalau saya sebut nama Allah, Asmaul Husna, bergetar nggak hati bapak-bapak ini? Bergetar nggak? Ah, saya nggak yakin deh. Artinya apa? Iman kita masih dipertanyakan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Dan dia pasrah kepada semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukmin. Itu disebutkan Allah dalam surat Al-Anfal. Tetapi kita dalam proses yu'min. Jadi bedakan antara mukmin, yu'min. Sebanyak atau sebagian besar kita itu masih dalam proses yu'min. Pertanyaannya adalah, mengapa kita atau apa yang disebut dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ada satu kutipan dalam bahasa Arab. Al-i'tiqadul jazim annallaha subhanahu wa ta'ala huwa khaliqul insani wa raziquhu wa mudabbiru kulli syu'uni hayatihi fala yajudu lil muslim ayyadunna anna rizqahu wa ajalahu biyadi ahadin ghairillahi ta'ala. Jadi yang disebut beriman kepada Allah itu adalah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Yang kedua, mengakui dengan pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada kita dan mengatur seluruh urusan kita itu. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada kita, bukan orang lain, maka kita nggak perlu takut dengan orang lain. Maksudnya gitu, nggak perlu takut kalau orang lain akan menutup rizki kita. Selama ini kan kita kalau bos kita suruh A, padahal itu bertentangan dengan hati nurani kita lakuin apa? Perintah bos, saya takut nanti dipecat. Tuh. Berarti keimanannya masih dipertanyakan itu. Kalau orang yang beriman yang sebenarnya, ini tidak boleh, ini tidak benar ini, saya tidak akan bisa terima keputusan seperti ini. Kalau dalam kantor ada yang disebut dengan markup. Tahu markup apa ya? Menaikkan, misalnya harga barang, misalnya komputer, pengadaan komputer. Harga komputer biasanya misalnya 10 juta. Lalu di markup
Markup itu artinya dinaikkan harganya menjadi 25 juta. Untung nggak Pak? Berapa juta? 15 juta. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu terjadi itu. Nah, kira-kira bagaimana seharusnya sikap kita kalau kita mengaku bahwa kita benar-benar orang yang beriman? Kita harus tolak itu. Ini tidak benar. Ini bertentangan dengan syariat. Langsung bosnya bilang, Anda saya akan pecat kalau tidak ikuti saya. Tidak apa-apa. Memberikan rezeki bukan Anda, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang beriman. Kenapa? Yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, maka tidak satu pun orang lain yang mampu menutup rezekinya. Oke, ini ditutup nih. Tetapi ini terbuka di sini. Kita ini kan ada keran ini Pak. Keran banyak nih. Ditutup satu, terbuka di sana. Di sana ditutup, terbuka di depan. Ditutup, terbuka di mana aja. Jadi rezeki itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tugas kita hanya ikhtiar. Bukan menentukan berapa rezeki kita. Tapi ikhtiar. Anda tidak bisa menentukan rezeki Anda berapa. Karena Allah yang ngatur. Yang Allah inginkan dari kita, Anda bekerja. Berikhtiar. Nanti soal rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, dia pernah mengatakan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa saya dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah itu pilihan saya. Tapi kalau doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, itu lebih bagus. Karena itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa perkataan Ali. Jadi kita minta sama Allah, tidak dikabulkan. Berarti yang menjadi pilihan Allah adalah tidak dikabulkan. Mana yang lebih baik? Pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang Allah takdirkan bagi kita, terima aja. Tidak usah ngeluh. Tidak usah komplain. Karena semua itu adalah Allah lebih tahu apa yang bagus buat kita. Nah, ada satu cerita menarik ini. Ada seorang ulama namanya Imam Az-Zahidi. Beliau ini ingin mengetahui bagaimana sih Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Lalu dia mencoba melakukan sesuatu untuk mengetahui bagaimana Allah memberikan rezeki kepadanya. Pergilah dia ke sebuah gunung, lalu masuk ke dalam sebuah goa. Di dalam goa dia duduk, di atas dia diam aja. Kira-kira Allah bagaimana memberikan rezeki kepada kita? Kepada saya, kata Imam Az-Zahidi, di tempat yang tidak ada apapun di situ. Di gunung, di dalam goa, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Dia ingin coba. Kira-kira Allah berikan rezeki seperti apa? Padahal Allah sudah menetapkan semua rezeki hambanya. Tiba-tiba Pak, ada pendaki gunung. Datang ke gunung itu. Ketika dia sedang mendaki beberapa orang pendaki gunung, tiba-tiba hujan deras. Masuklah dia ke dalam goa. Di dalam goa dilihat ada orang. Imam Az-Zahidi. Dia lihat orang itu lalu ditanya, wahai hamba Allah. Az-Zahidi diam aja, nggak jawab. Kata pendaki gunung ini, jangan-jangan dia kedinginan. Sehingga tidak bisa bicara. Lalu dia pasang api unggun di dalam gua itu untuk memberikan kehangatan. Setelah keadaan di dalam gua itu menjadi hangat, lalu diajak bicara lagi, wahai hamba Allah, diam aja dia. Kata pendaki gunung, jangan-jangan dia kelaparan nih. Kalau gitu kita harus berikan makan, dikasih makanan, diberikan isyarat kepadanya ada makan depan. Az-Zahidi diam aja. Tidak sentuh, tidak menyahut apa yang menjadi panggilan dari para pendaki gunung itu. Para pendaki gunung ini jangan-jangan dia nggak bisa makan ini karena memang nggak bisa buka mulut. Karena terlalu dingin, terlalu lapar. Akhirnya, para pendaki gunung itu dia pegang itu Az-Zahidi, mulutnya dia buka. Dia masukkan ke makan. Sebelum makan itu masuk ke dalam mulutnya, Az-Zahidi ketawa. Ketawa dia. Para pendaki gunung ini kaget. Kamu ini orang gila ya? Katanya. Tidak, saya ini nggak gila. Saya cuma ingin mengetahui bagaimana Allah memberikan rezeki kepada saya. Ternyata begini caranya. Saya diam saja, Allah masih memberikan rezeki. Artinya apa? Rezeki Anda nggak tertukar, Pak. Nggak akan tertukar. Maka jangan merebut rezeki orang. Karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah yang akan memberikan rezeki kepada Anda. Yang mengatur urusan-urusan Anda,
dan yang menciptakan manusia. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka keimanan kita bisa dikatakan yazid, bertambah dan semakin menguat. Kalau semakin menguat, iman sudah masuk ke dalam kesadaran kita, maka kita disebut nama Allah, dia bergetar hatinya. Seperti anaknya Fudail bin Iyad. Pada saat ketika Fudail bin Iyad jadi imam, dia jadi makmum, lalu Fudail bin Iyad membaca surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun sampai selesai. Belum selesai, Fudail bin Iyad baca surat Alhaakumut Takatsur, anaknya sudah pingsan di belakang, Pak. Kenapa dia pingsan? Karena dia takut dengan sanksi neraka Jahannam yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Itulah mukmin. Ketika disebut nama Allah bergetar, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beriman kepada Allah, maksudnya adalah ifradullahi ta'ala wahdahu wa adamul isyraki bihi fil ibadah. Mengesahkan Allah dan tidak mensekutukan Allah di dalam ibadah. Maka pada saat ketika kita ibadah, jangan ada satupun niat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas karena Allah. Bukan karena adanya makanan, bukan karena ingin dipuji atau dipuja oleh mertua kita, atau dipuji oleh orang. Saya melaksanakan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari keridaan Allah. Itu beriman kepada Allah. Makna yang kedua. Nah, kalau seandainya kita sudah seperti ini, maka iman itu memberikan hasil. Memberikan buah. Ibarat pohon, pohonnya bagus. Pohon yang bagus itu ada hasil keluaran. Kalau dalam bahasa sekarang namanya output. Ada outputnya. Ada keluarannya, ada hasilnya, ada manfaat yang dikeluarkan. Apa? Yang pertama adalah Anda akan berkorban demi Allah. Akan berkorban demi Allah. Allah bilang, anfiku mimma razaqnakum, infakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada Allah. Apa orang beriman bilang? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Keluarkan hartanya. Para sahabat. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta mereka untuk mengeluarkan hartanya untuk mendanai peperangan, itu tidak satu pun yang keberatan, Pak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW itu membutuhkan dana besar. Lalu dikumpulkan para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, kita akan melaksanakan satu peperangan besar. Peperangan Tabuk. Dan kita membutuhkan dana yang besar untuk membiayai peperangan tersebut. Adakah di antara kalian yang mau menyumbangkan harta kalian? Abu Bakar As-Siddiq tunjuk tangan, Pak. Dia tunjuk tangan. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Saya ya Rasulullah. Saya sedekahkan semua harta saya di jalan Allah. Ada nggak orang seperti itu, Pak? Sekarang. Semua hartanya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lalu kemudian bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, hal tarakta li ahlika syai'an? Apakah kau tinggalkan sedikit pun untuk keluargamu? Karena ini nggak masuk akal ini. Bagi kita nggak boleh menyedekahkan harta kita semua. Karena nanti anak-anak kita, keturunan kita bisa kesulitan hidup. Bagi iman seperti kita seperti itu, Pak. Tapi kalau imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang diberikan gelar As-Siddiq, yang apapun yang dikatakan Rasul pasti dia benarkan, lalu dia tidak lanjuti dalam tindakannya, itu As-Siddiq. Maka kata Abu Bakar, no problem, tidak ada masalah. Kata Abu Bakar, taraktu lahum Allah wa Rasulah. Saya tinggalkan buat mereka ya Rasul, Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Sampai sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan salam melalui Jibril kepada Nabi Muhammad untuk Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut dengan Siddiq. Nah, As-Siddiq, iman itu membutuhkan burhan. Apa itu burhan? Bukti. Anda beriman, ya, mana buktinya?
Nah, buktinya adalah kata Nabi, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhanun li imanikum. Bukti untuk iman kalian. Dan itu sudah dibuktikan oleh Abu Bakar, maka Abu Bakar disebut dengan siddiq. Kata siddiq itu dari akar kata sedekah. Dari kata sedekah muncul sedekah. Maka orang yang benar-benar imannya kuat kepada Allah, maka pengorbanannya untuk Allah kuat. Nah, salah satunya ada, ini salah satu, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah kita perbanyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adab seorang muslim terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Beribadah kepada Allah. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terputus nih, karena ini gratisan. Kalau gratisan biasanya sering keputus. Hah? Ya, ini yang gratisan, Pak. Jadi aplikasi gratisan. Kalau yang berbayar, nggak ada putus-putusnya. Yang pertama, ungkapan rasa syukur. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah dengan ibadah? Kita sudah diberikan oleh Allah banyak nikmat. Cuma kita kadang-kala tidak mengakuinya. Misalnya mata, Pak. Mata. Betapa indahnya kita lihat pemandangan. Karena Allah kasih mata. Bayangkan orang yang dibuat matanya buta oleh Allah. Bagaimana hidupnya? Pendengaran. Kita bisa mendengar musik, mendengar lagu, mendengar selawatan, mendengar bacaan Quran. Itu nikmat. Berapa banyak orang yang kemudian ditulikan oleh Allah tidak bisa mendengar. Kita bisa bicara. Dan berapa banyak orang yang tidak diberikan kemampuan berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat. Cuma kadang-kadang kita nggak pikirkan. Kita diberikan napas, Pak, oksigen. O2. Bayangkan kalau Bapak sakit, di rumah sakit, butuh O2. Kira-kira satu tabung berapa harganya, Pak? Coba dihitung. Satu tabung berapa harganya? Itu mahal itu. Kalau sampai ratusan tabung, berapa yang harus Anda keluarkan? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oksigen untuk kita hirup setiap hari. Allah minta bayaran nggak? Allah minta bayaran? Tidak ada satupun Allah minta. Cuma Allah minta syukuri. Syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Anda. Salah satu caranya adalah hanya beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena tujuan diciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa jin duluan yang disebutkan baru manusia di dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini? Karena makhluk yang lebih dulu diciptakan adalah jin. Nanti manusia. Di kajian di Masjid Nurul Iman pernah saya ceritakan tuh. Terkait dengan persoalan kenapa Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Karena sebelumnya itu pernah ada makhluk yang diciptakan Allah. Bangsa jin. Yang sering melakukan kerusakan di muka bumi dan selalu melakukan penumpahan darah. Sampai ketika Allah berkeinginan, lalu di hadapan para malaikat Allah mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Apa kata malaikat? Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang melakukan kerusakan dan penumpahan darah? Pertanyaannya, kenapa malaikat tahu bahwa kalau Allah ciptakan makhluk akan berpotensi seperti itu? Karena malaikat punya pengalaman. Pengalaman sebelumnya, sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah melakukan kerusakan. Dan malaikat Jibril serta malaikat-malaikat lain diperintahkan oleh Allah untuk menumpas mereka. Maka dia bilang sama Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang selalu melakukan kerusakan dan penumpahan darah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, maka diberikan potensi akal, kemudian jasmani,
Kemudian hati yang ketiga ini adalah potensi yang diberikan oleh Allah termasuk mata, telinga, mulut. Ini potensi. Karena informasi dan pengetahuan yang masuk ke dalam kita itu melalui apa, Pak? Mata, telinga. Betul ya? Misalnya sekarang informasi, pengetahuan, ilmu masuk ke dalam diri Anda melalui apa sekarang? Telinga dan mata. Makanya ketika bayi lahir, itu yang paling berfungsi indranya itu pendengaran, bukan penglihatan. Makanya kalau di bayi lahir, Anda letakkan tangan Anda di mata bayi itu, Anda gini-gini kan, bayi nggak bergerak, dia nggak merespon. Tapi ketika Anda bisikan sesuatu di dalam telinga bayi, dia akan merespon, dia bergerak. Kenapa? Karena indera yang paling pertama berfungsi pada diri seorang bayi sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk masuk ilmu pengetahuan itu telinganya. Makanya nanti yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah apa? Innal basara, inna sam'a wal basara wal fuad. Pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah alat yang kalian gunakan untuk mendapatkan informasi. Maka ketika bayi lahir disunahkan apa? Adzan. Adzannya di muka, di mata atau di telinga? Di telinga, masuk ke nama Allah. Sebelah kiri, qomat. Jadi pertama kali yang diterima oleh manusia bayi adalah tentang Tuhannya. Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam adzan. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Banyak sekali nikmat yang diberikan. Yang kedua adalah kenapa kita beribadah kepada Allah? Untuk terapi kesehatan jasmani dan rohani. Anda mau sehat, ibadah. Mana buktinya? Wudu misalnya, wudu. Wudu ini yang setiap hari kita lakukan, itu nggak sembarangan, Pak. Allah perintahkan kita untuk melakukan wudu sebelum sholat, itu bukan sesuatu yang biasa. Setiap syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak manfaat. Ada satu riset penelitian. Biasanya yang melakukan penelitian itu bukan orang-orang Islam, selalu orang-orang Barat, Kristen. Setelah itu mereka baru masuk Islam. Ada satu saintis Barat dari Wina, Austria, itu melakukan riset, penelitian tentang wudhu ini. Dia penasaran, kenapa sih orang Islam setiap melaksanakan sholat, dia harus membasuh. Apa yang wajib dibasuh? Yang wajib muka, kedua tangan, kepala, kaki. Kok itu sih yang dibasuh? Itu pertanyaannya. Ini kan mereka penasarannya tinggi. Akhirnya, karena dia adalah seorang ahli neuroscience, terkait dengan persoalan saraf dan otak, lalu dia teliti. Ternyata 4 anggota badan itu, kata peneliti ini, adalah titik-titik panas yang kalau seandainya disentuh oleh air, itu bisa membuat orangnya jadi sehat. Itu kata dia. Akhirnya, dia masuk ke dalam agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah dalam surah An-Nisa itu, wahai orang beriman, jika kalian akan melaksanakan sholat, famsahu, basuh wujuhakum. Apa? Muka kalian. Terus apa lagi? Wa aydiyakum, tangan kalian sampai siku. Maka kalau kita wudhu, bukan begini wudhunya, tapi ke atas. Kenapa? Karena dari tangan sampai siku, bukan dari siku sampai tangan. Ada nggak wudhunya jamaah di sini yang begini, Pak? Airnya taruh di sini, tapi digosok-gosok. Dari ini, nih, terus taruh. Dari sini sampai siku, kasih lebih dikit, karena nanti ini akan menjadi bermanfaat buat kita. Tarik tambah dikit, baru ke 3 kali. Kenapa? Karena Allah bilang,
wa aydiyakum ilal marafiq. Dari tangan kalian sampai siku. Bukan dari siku sampai tangan. Berarti nggak boleh terbalik. Harus berurutan. Terus apalagi? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian yang dibasuh adalah kepala. Kata mazhab Syafi'i cukup 1 tetes air, selesai. Yang penting ada rasa dingin nyes. Tapi kata mazhab Maliki semuanya dibasuh. Semua. Kata mazhab Hanafi cukup 1/4 aja. Jadi di antara ulama mazhab meskipun ayatnya sama, itu berbeda pendapat. Kenapa? Karena pemahamannya itu kepada persoalan kata bi yang ada di dalam ayat Quran. Karena dalam ilmu nahu sorof tuh harfu jar maknanya bisa banyak. Fungsinya bisa banyak. Jadi tidak heran Pak kalau ada perbedaan pendapat, tidak heran. Dan itu adalah bagian dari kekayaan ilmu Islam. Nah, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Ada satu cerita Pak Tra. Ini sampai jam berapa ini? Ustaz? Nggak ada jamnya nih, saya lihat. Nah, nantilah sampai berhenti, sampai saya capek Pak ya. Jadi ada satu cerita ini menarik ini Pak. Namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Saya nggak ceritakan kenapa dia menjadi seorang sufi, tapi ceritanya menarik. Syekh bin Ibrahim bin Adham, itu pernah ditanya oleh seorang pemuda. Pemuda itu bertanya, wahai Syekh, saya ini ingin tobat, tapi tidak bisa ninggalin maksiat. Kira-kira kurang ajar nggak pemuda ini Pak? Dia mau tobat tapi nggak bisa tinggalin maksiat. Tapi Ibrahim bin Adham ini bukan orang bodoh, dia orang pintar. Oh, nggak apa-apa. Kalau kau ingin tobat, tidak bisa meninggalkan maksiat, tapi ada syaratnya. Si pemuda ini bingung. Gimana sih ini? Sudah tahu dia punya perkataan ini, ta'arud itu. Ta'arud itu bertentangan. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Tapi kata Syekh itu, nggak apa-apa. Tapi dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, kalau engkau ingin taubat tapi belum bisa meninggalkan maksiat, jangan makan dari rezeki Allah. Dia bilang, gimana caranya? Semua yang saya makan ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak yang kita buat, Pak? Ada nggak? Makanan yang ada sekarang, ada nggak yang kita buat? Bingung gue. Kita cuma ngolah, Pak, bukan membuat. Sekarang ada yang bisa bikin beras? Ada? Nggak ada. Kita olah jadi nasi. Kita makan nasi. Bukan kita yang buat itu. Telur, ada yang bisa buat telur? Kalau nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Nggak ada yang bisa buat, Pak. Semuanya Allah yang buat. Kita hanya mengolahnya. Coba buat satu makanan yang Anda buat sendiri. Nggak ada yang bisa. Baru makanan. Kita hanya memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkong. Ada yang bisa buat daun singkong? Oh, bisa buat palsu, tapi nggak bisa dimakan. Percuma. Artinya apa? Semua yang kita makan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pemuda itu, nggak mungkin, wahai saya. Yang saya makan semuanya adalah dari Allah. Nah, kalau kau tahu makanan itu dari Allah, jangan sok-sokan begitu. Yang kedua, syarat yang kedua. Kalau kau ingin tobat, tapi tidak bisa meninggalkan maksiat, jangan tinggal di bumi Allah. Jangan tinggal di bumi Allah. Ini semua yang ada ini, itu punya siapa, Pak? Punya Allah, bukan punya kita. Kita punya hak menempati saja. Kebetulan ada sertifikatnya. Ada tanahnya, sertifikat. Kalau memang itu milik kita, itu akan kita miliki selamanya. Adakah di antara kita yang punya tanah selamanya? Ada, Pak? Nggak ada, kan? Nggak ada. Kita punya tanah. Setelah itu punya anak. Tanah diapakan? Diwarisin, bukan punya kita lagi. Atau tanah itu bergeser, seperti di Palu likuifaksi, tanah bergerak, Pak, pindah. Jadi kebun kelapa di sebelah sini, karena ini likuifaksi berjalan tanahnya, maka kebun kelapa itu pindah ke kebun yang lain, Pak. Semua kebun kelapa pindah semua. Pertanyaannya, ini kelapa punya siapa? Karena tidak berada lagi di tempat tanah yang dimiliki orang itu, tetapi berada di tempat tanah orang lain. Dia bergerak. Itu di Palu tahun 2018 terjadi likuifaksi yang terjadi pergeseran tanah
Sehingga membuat Badan Pertanahan bingung, Pak. Kebun ini punya siapa? Kalau dilihat dari tanahnya, milik yang punya tanah. Berada di wilayah punya si B. Karena sudah berpindah ke tanah si B. Tetapi kalau dilihat asal siapa yang nanam, punya si A. Tapi karena dia bergeser, karena pergeseran tanah, maka kemudian menjadi persoalan. Artinya apa? Kita tidak memiliki apapun. Nah, oleh karena itu, kata Ibrahim bin Adham, kalau seandainya Anda ingin tobat, tapi tidak bisa meninggalkan maksiat, jangan tinggal di bumi Allah. Kata pemuda itu, bagaimana caranya? Semua tanah yang saya injak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau tahunya adalah milik Allah, kenapa kau masih seperti itu? Pertanyaan yang ketiga, syarat yang ketiga. Apa syarat ketiga? Nanti kalau malaikat maut datang kepada engkau, bilang sama malaikat maut, jangan cabut dulu nyawaku. Apa kata pemuda itu? Mana mungkin wahai Syekh, kalau malaikat maut sudah datang, tidak ada satupun yang bisa menundanya. Nah, kalau kau tahu kematian tidak bisa ditunda, kenapa kau masih seperti itu? Yang terakhir, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Apa syarat yang terakhir? Kira-kira kalau kau sudah meninggal nanti, kau tahu nggak tempatmu di surga atau neraka? Di sini ada yang tahu, Pak? Kalau nanti bapak-bapak meninggal, di mana tempat bapak? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Pemuda itu menangis. Menangis sekeras-kerasnya sampai kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih ada waktu, maka kita taubat. Perbaiki diri dan perbanyak kebaikan untuk investasi akhirat kita. Ini termasuk investasi akhirat nih. Dari jam berapa kita sholat subuh, masuk ke masjid, niat iktikaf, lalu kemudian kita berzikir, kita ngaji, hampir 1 jam lebih kita sudah investasi akhirat. Enggak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Enggak semua, Pak. Ada orang yang ingin tapi ngantuk, tidur terus. Ada yang punya keinginan, semangat, tapi tiba-tiba di jalan ditabrak orang, tidak jadi sampai ke sini. Macam-macam orang kan. Tapi kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, dan kemudian kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa hadir. Yang terakhir, yang ketiga. Apa adab seorang muslim terhadap Allah? Ridho terhadap semua takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sangat populer. Nabi mengatakan, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu khair, in asabatu sarra'un syakara, fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabara, fakana khairan lah. Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Persoalan orang muslim itu sungguh aneh. Ajaban, ajib. Kenapa? Semua perkara yang menimpa seorang muslim, semuanya baik. Nggak ada yang tidak baik. Jika dia ditimpa oleh kesenangan, nikmat yang banyak, syakara, dia bersyukur, fakana khairal, maka itu adalah kebaikan buat dia. Wa in asabatu dharra, kalau dia ditimpa oleh kesulitan, sabar, dia bersabar, fakana khairal, maka dia itu adalah kebaikan buat dia. Jadi iman itu cuma 2, Pak. Nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Setengah syukur, setengah sabar. Itulah Islam. Kira-kira ada nggak yang di luar dari itu? Ada nggak? Ada nggak kita berada di luar ini? Kalau kita sekarang lagi diberikan kenikmatan ini, senang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pas pulang misalnya, tiba-tiba ada sesuatu menimpa kita. Itu adalah kesulitan. Kita bersabar. Cuma itu aja hidup. Kalau nggak dapat senang, dapat apa? Susah. Betul Pak ya? Bagi orang Islam, itu semuanya baik. Kalau disikapi dengan baik. Kalau dia dapat nikmat, kesenangan, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya dia dapat musibah, sabar kepada takdir Allah. Itulah ridho. Jadi ridho itu adalah semua yang diberikan oleh Allah, dia terima. Dia mengatakan, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Adi bin Hatim itu pernah bersedih. Sahabat Nabi ini bersedih. Ali bin Abi Thalib lalu datang kepada Adi bin Hatim. Wahai Adi, kenapa engkau bersedih? Apa kata Adi bin Hatim? Wahai Ali, bagaimana saya tidak bersedih?
2 anak saya mati. Mata saya kecongkel dalam pertempuran. 2 anaknya mati, matanya kecongkel. Sedih gak Pak? Sedih. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jika engkau ridho dengan semua takdir Allah, maka ketetapan itu tetap terjadi. Dan engkau dapat pahala. Tapi jika kau tidak ridho dengan ketentuan dan takdir Allah, anakmu tetap meninggal. Kau tetap tercongkel matamu, tapi kau tidak dapat pahala. Mana kau pilih? Dia pilih ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ridho dengan takdir Allah, dia selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dipukul orang, Alhamdulillah. Masih ada yang mukul. Kalau saya nggak ada yang bisa mukul, dia nggak bersabar kan? Misalnya bangkrut. Apa dia bilang? Alhamdulillah. Jadi bangkrut aja dia bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih berikan ujian kepada saya. Kalau Allah nggak ngasih ujian, berarti Allah nggak ingat saya. Misalnya seperti contoh Pak, di sekolah. Anak-anak tidak diberikan ujian sama gurunya. Kira-kira gimana itu Pak? Anak sekolah nggak dikasih ujian sama gurunya. Apa? Ini kayaknya guru nggak peduli sama saya ini. Kok kita nggak pernah diuji untuk naik kelas? Ada perasaan seperti itu. Kalau kita nggak diuji sama Allah, apa yang kita pikirkan? Kayaknya Allah nggak pernah ngeliat saya ini. Kok nggak pernah diuji? Makanya orang beriman itu kata Allah nggak disebut beriman sampai dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adab terhadap Allah 3. Iman kepada Allah. Yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ridho dengan segala ketentuan dan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan Allah, kita terima. Rizki sudah ditentukan oleh Allah. Yang kita harus lakukan adalah ikhtiar. Jadi bekerja wajib. Tapi soal berapa banyak yang kita terima dari ikhtiar kita, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun yang diberikan oleh Allah, kita harus mensyukurinya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 6 ya, pas di laptop saya jam 6 persis. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.